Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang teks proposal penelitian. Di sini kita beranggotakan Andela, Anggarini, Apriyoga, kemudian Dava Audia, Fasa, saya sendiri Herlina Angelina, dan yang terakhir ada Muhammad Dias. Untuk materi yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian dari teks proposal penelitian. Dilansir dari University of Birmingham, proposal penelitian adalah ringkasan singkat dan koheren dari penelitian yang diusulkan. Proposal penelitian berisikan masalah utama tentang suatu penelitian, juga langkah-langkah dalam memecahkan masalah tersebut. Dalam proposal penelitian juga terdapat latar belakang, ide-ide pemecahan masalah, analisis sementara, dan tujuan dari penelitian tersebut. Oke, selanjutnya ada struktur teks proposal penelitian. Akan ada 3 bab yang akan dibahas. Pertama itu di bab 1, pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah, yaitu memberikan gambaran tema di lokasi penelitian dan ikatan khusus yang dimiliki dengan penelitian yang akan dilakukan. Mulai dari masalah umum, kemudian ke masalah yang akan dituju. Selanjutnya ada perumusan masalah, yaitu merumuskan dengan kalimat yang tanya tetapi tegas. Selanjutnya ada batasan masalah, yaitu memberikan pembatasan dalam ruang lingkup penelitian, membahas seputar tema, wilayah yang diteliti, atau lokasi penelitian. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu ada tujuan umum yang menjawab tema penelitian dan tujuan khusus meliputi tujuan dan rincian sesuai pembatas masalah. Lalu ada manfaat penelitian, yaitu manfaat apa saja yang berguna bagi pengguna, pengembang, dan peneliti sehingga menjadi bisa suatu topik untuk diteliti. Lalu ada keaslian penelitian, yaitu menunjukkan kemampuan peneliti dalam melakukan identifikasi yang relevan dengan penelitiannya. Selanjutnya di bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pertama ada landasan teori, yaitu berupa kerangka teori dengan referensi para ahli dan memiliki kesamaan dengan variabel yang diteliti. Lalu yang kedua ada kerangka teori, yaitu teori penelitian sehingga bisa membaca semua pustaka yang telah disiapkan secara efektif dan efisien. Lalu ada kerangka konsep penelitian, yaitu aspek yang menjadi dasar masalah penelitian. Bisa dirumuskan dengan kerangka teori yang mempunyai kaitan dengan masalah penelitian. Lalu ada hipotesis, yaitu pernyataan singkat yang dapat disimpulkan berdasarkan landasan teori atau berupa jawaban sementara. Lalu yang terakhir ada bab 3 yaitu metode penelitian. Pertama ada jenis penelitian, yaitu langkah-langkah untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Lalu ada populasi dan sampel, yaitu mencakupi cara pengambilan, besaran, dan cara mengumpulkan dan teknik yang dilakukan dalam menarikan sampel. Lalu yang ketiga ada lokasi dan waktu penelitian, berisi lokasi tempat dan waktu penelitian. Lalu ada variabel, yaitu faktor yang diteliti. Lalu ada definisi operasional, yaitu mendeskripsikan variabel agar tidak berintegrasi ganda. Lalu ada teknik pengumpulan data, yaitu meliputi pengumpulan data, yaitu data primer, sekunder yang berdasarkan cara pengumpulan data, apakah dengan angket, wawancara, atau yang lain. Lalu ada instrumen penelitian, yaitu alat ukur penelitian atau instrumen berupa checklist atau kuesioner. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu berisi cara mengolah data yang sudah didapat untuk mengambil kesimpulan dalam proposal penelitian. Selanjutnya ada metode analisis data, itu berisi kegiatan analisis data seperti persiapan, tabulasi, dan aplikasi data. Lalu selanjutnya ada keterbatasan, itu kelemahan yang ada dalam pembahasan bab ini. Lalu ada daftar pustaka, itu berupa keterangan bacaan yang dijadikan sumber atau bahan rujukan dalam penulisan proposal penelitian. Dapat berupa buku, lalu jurnal, artikel di internet atau artikel di koran, majalah, dan berbagai kumpulan karya tulis lainnya. Lalu yang terakhir ada lampiran, yaitu berisikan informasi yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan penelitian, seperti surat penelitian, kuesioner, peta, dan sebagainya. Ini adalah tujuan teks proposal penelitian. Untuk tujuan pembuatan dari teks proposal penelitian, yaitu yang pertama, menyajikan dan membenarkan kebutuhan untuk mempelajari masalah penelitian, dan untuk menyajikan cara-cara praktis di mana studi yang diusulkan harus dilakukan.
Yang kedua, proposal penelitian berisi tinjauan literatur yang luas. Proposal tersebut harus memberikan bukti persuasif bahwa ada kebutuhan untuk studi yang diusulkan. Dan yang ketiga, proposal menjelaskan metodologi terperinci untuk melakukan penelitian yang konsisten dengan persyaratan profesional atau bidang akademik dan pernyataan tentang hasil yang diharapkan dan atau manfaat yang diperoleh dari penyelesaian studi. Yang terakhir, menjadi garis bawah bidang-bidang studi terperinci dan memastikan bahwa proposal penelitian yang disusun layak. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan banyak istilah ilmiah, baik berkenaan dengan kegiatan itu sendiri ataupun tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Kata-kata yang dimaksud yaitu mengamati, mendokumentasikan, melakukan, berlatih, mengisi, dan lainnya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian yang ditandai oleh penggunaan kata yakni, yaitu, merupakan, adalah. Yang keempat, menggunakan kata yang mengandung makna perincian, seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan, seperti akan, diharapkan, direncanakan. Hal tersebut sesuai dengan sifat proposal sendiri, sebagai suatu usulan, rencana, atau rancangan program kegiatan. Yang keenam, banyak menggunakan kata-kata bermakna lugas atau denotatif. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengusul dengan pihak penerima proposal. Jenis tes proposal penelitian ada 4. Yang pertama, proposal penelitian kuantitatif. Proposal penelitian kuantitatif merupakan proposal penelitian berupa pemecahan masalah ilmiah yang sifatnya dapat dihitung secara pasti. Penelitian kuantitatif memiliki kerangka teori yang jelas, pengambilan data bersifat numerik, dan analisis data dengan literatur yang sudah pasti. Yang kedua yaitu proposal penelitian kualitatif. Proposal penelitian kualitatif merupakan proposal penelitian yang berfokus pada pemahaman humanistik atau perilaku manusia yang bersifat dinamis dan kontekstual. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami keyakinan, pengalaman, sikap, perilaku, dan interaksi manusia dengan pendekatan individual dengan data non-numerik. Yang ketiga yaitu proposal penelitian kajian pustaka. Proposal penelitian kajian pustaka merupakan penelitian yang mengkaji atau menelaah pustaka berupa buku, artikel ilmiah, dan data relevan lainnya yang mendukung judul penelitian. Proposal penelitian kajian pustaka berisikan langkah-langkah konseptual pemecahan suatu masalah penelitian tanpa adanya praktikum. Pengambilan data dan analisis dilakukan dari pengkajian sumber-sumber pustaka. Dan yang terakhir yaitu proposal penelitian pengembangan. Proposal penelitian pengembangan adalah proposal penelitian yang berisikan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Penelitian pengembangan mengembangkan ilmu yang sudah ada, menerapkan dan mengkaji masalah-masalah yang muncul dalam penerapannya. Selanjutnya, ciri-ciri proposal penelitian. Yang pertama, membahas suatu hasil penelitian atau faktual objektif. Isi proposal penelitian harus sesuai dengan objek yang diteliti. Yang kedua, bersifat metodis dan sistematis. Digunakan metode atau cara-cara tertentu dengan langkah-langkah yang teratur dan terkontrol melalui proses pengidentifikasian masalah dan penentuan strategi. Yang ketiga, menggunakan ragam bahasa ilmiah yang baku dan formal. Tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat yang efektif dengan struktur baku agar tidak menimbulkan penafsiran dan makna ganda. Juga gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Yang keempat, memuat konsep dan teori yang tepat. Konsep dan teori adalah dasar atau petunjuk dalam melakukan suatu penelitian mengenai suatu fenomena yang dapat memberikan gambaran secara sistematis. Yang kelima, rasional, yaitu keterangan yang dikemukakan logis dan masuk akal. Yang keenam, kohesi dan koherensi. Kohesi merupakan keterpaduan bentuk,
sedangkan koherensi memfokuskan pada kepaduan makna. Kohesi dan koherensi mempunyai peran memelihara keterkaitan antar kalimat sehingga teks menjadi padu. Nah, selanjutnya ada cara membuat proposal penelitian. Untuk membuat proposal penelitian memerlukan 3 tahapan. Yang pertama ada mencari judul. Judul dibuat dari potensi ilmiah yang bisa dikembangkan dan dibuat dalam judul yang ringkas dan jelas. Kemudian ada merancang langkah-langkah penelitian, mulai dari cara mengumpulkan materi awal, sumber materi, analisa data awal, cara pengambilan data, perkiraan data yang diambil, perkiraan kegagalan, penulisan hipotesis, serta kebutuhan penelitian lainnya. Kemudian yang ketiga ada meringkas proposal penelitian. Ringkas proposal penelitian tersebut dalam bentuk abstrak yang singkat, padat, dan jelas mencakup semua materi penelitian dalam proposal. Nah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.